Terkuak identitas pramugari korban pesawat ATR jatuh, Nametak tertulis Florencia. Langkah kaki Saipul Malik terhenti di lereng Pegunungan Bulu Sarang, Pangkep, Sulawesi Selatan saat melihat sebuah nametak yang memperlihatkan nama seorang wanita. Nametak itu masih menempel di pakaian sesosok wanita yang terbujur kaku, dengan posisi tubuh tersangkut di antara dahan pohon. Saipul Malik dari tim Arai Sulsel menjadi orang pertama yang menemukan korban kedua pesawat ATR 42500 yang jatuh pada Sabtu, 17 Januari 2025, lalu. Dalam kondisi kabut tebal, hujan, jalur licin, dan pandangan terbatas, ia menyusuri lereng gunung untuk mencari korban pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport. Dengan kondisi cuaca yang buruk, Saipul bergerak perlahan di sekitar puing pesawat. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, ia menemukan tanda-tanda tak biasa di posisinya yang berada sekitar 100 meter dari titik kepala pesawat. Korban kedua, ditemukan sekitar jam 2. Sebelum posisi titik kepala pesawat, kira-kira sekitar 100 meter sebelum, kata Saipul dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Januari 2025. Dengan gerak perlahan, Saipul menuruni lereng di sekitar lokasi badan pesawat ditemukan. Ia pun penasaran saat melihat ada pohon-pohon yang patah dan batu-batu pecah. Pohon dan batu-batu itu seolah menunjukkan ada sesuatu yang jatuh dari atas ke arahnya. Saipul lalu memperlebar penyisiran ke sisi kanan. Firasatnya pun terjawab di jurang Pegunungan Bulu Sarang. Saya identifikasi kemungkinan ada mayat, saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat korban, jelasnya. Dari kejauhan, korban terlihat terbujur kaku tersangkut di sela pohon. Tak langsung mendekat, Saipul pun memilih menunggu personel SAR lainnya. Saat didekati bersama yang lain, ia melihat dengan jelas nametak masih terpasang di pakaian korban. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada nametak, jelas dia. Saipul mengatakan kalau nametak itu masih jelas terlihat dan tidak tergores sehingga membuat namanya kabur. Ada, nametaknya masih ada namanya, ucapnya. Namun Saipul belum dapat memastikan identitas korban. Tulisan di nametak itu pun hanya ia baca sekilas. Seingat saya tertulis Florencia, kata Saipul lagi. Ia menuturkan kalau korban ditemukan dalam kondisi tragis setelah jatuh dari ketinggian. Posisinya tengkurap dan tertahan pohon di lereng curam. Posisinya tengkurap, kaki kanan patah, katanya. Saat ditemukan, kata dia, korban masih mengenakan uniform ATR 42500 berwarna hitam, dipadukan dengan celana jeans dan sepatu kets hitam. Bajunya masih uniform ATR, tambahnya. Saipul kemudian menutup tubuh korban dengan kantong plastik sambil menunggu kantong jenazah. Setelah itu, korban berjenis kelamin wanita itu dimasukkan ke kantong mayat dan dibawa ke jalur utama. Pesawat tersebut mengangkut 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Hingga kini, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 2 jenazah dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan evakuasi korban lainnya masih terus berlangsung. 1 pramugari korban pesawat ATR 42500 ditemukan di lereng Bulu Saraung. 1 korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Senin, 20 Januari 2026. Korban ditemukan berjenis kelamin perempuan. Namun belum diketahui identitas perempuan yang baru ditemukan. Dari daftar nama korban pesawat ATR 42500, ada 2 perempuan, yaitu Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Nama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S berada di nomor 6 dan 7 papan pengumuman informasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 8 korban lainnya ialah Kapten Andi Dahananto, Sik Evo M. Farhan Gunawan, Vo Haryadi, EOB Dwi Murdiono, Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan, penemuan korban itu berdasarkan laporan langsung dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian. Hari ini kembali ditemukan 1 korban. Kira-kira 15 menit yang lalu, kata Syafi'i saat konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin siang. Total korban yang telah ditemukan hingga hari ketiga pencarian berjumlah 2 orang. Sebelumnya, 1 korban lebih dahulu ditemukan pada hari sebelumnya,
di lereng sedalam 200 meter. Sementara, korban kedua ditemukan pada kedalaman 500 meter. Kondisi lokasi sangat terjal, hampir tegak lurus. Kedalamannya cukup ekstrim dan didominasi bebatuan, ungkapnya. Saat ini korban telah berada bersama tim penyelamat di lokasi, namun proses evakuasi masih menghadapi kendala cuaca dan medan. Korban sudah bersama rescuer, namun evakuasi masih menunggu kondisi yang memungkinkan, katanya. Tim SAR saat ini masih mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat dalam proses pencarian dan evakuasi. Awalnya, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter karena jarak tempuh dari lokasi ke bandara relatif dekat, kurang dari 10 menit. Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Cuaca menjadi tantangan utama. Base cloud rendah dan di ketinggian kondisinya lebih tebal, jelasnya. Selain korban, tim SAR juga menemukan sejumlah bagian pesawat serta benda-benda yang diduga milik korban. Seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian sesuai kewenangannya. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 personel SAR gabungan masih dikerahkan dan pencarian dibagi ke dalam 4 sektor. Basarnas juga tengah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses pencarian dan evakuasi. Kami masih berada dalam fase golden time. Mohon doa agar seluruh korban dapat ditemukan, pungkas Kepala Basarnas. Smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500 deteksi langkah kaki, berharap mukjizat. Seorang perempuan mengaku saudara dari Dian yang merupakan pacar Farhan, kopilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Video itu berdurasi pukul 1.42 detik. Dia mengaku mewakili adiknya Dian yang syok atas kabar Farhan yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Ponsel milik Farhan, kata dia, ditemukan tim SAR di hutan dan telah diserahkan ke Dian. Ponsel itu terhubung ke smartwatch Farhan. Saat dicek ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Staf SAR Mission Coordinator Basarnas Makassar, Arman Amiruddin yang dikonfirmasi di Posko Ajusar Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, membenarkan adanya temuan ponsel korban. Ia menyerahkan ponsel itu ke pacar Farhan, lantaran ponsel dalam kondisi terkunci. Penyerahan juga disertai surat tanda terima alat komunikasi tersebut. Ponsel itu, kata dia, telah diserahkan ke pacarnya Dian untuk selanjutnya dibawa ke tim Cyber Polda Sulsel untuk dideteksi koordinat keberadaan smartwatch-nya Farhan. Arman membenarkan adanya pergerakan langkah kaki yang direkam smartwatch-nya korban yang terkoneksi ke ponsel. Dari laporan yang dikirim, per jam 6.53 WITA, hari Minggu, terbaca 1.000 langkah. Sampai ke jam 5.33 WITA, ada 13.000 langkah. Untuk kondisi terkini Farhan, apakah hidup atau tidak dirinya belum bisa memastikan. Lebih lanjut dijelaskan, selama 3 hari pencarian ini, tim SAR belum mendengar adanya suara minta tolong dari korban. Padahal, tim SAR sudah menyisir hampir keseluruhan lokasi perkiraan pesawat terjatuh. Ia pun mengaku, hingga saat ini tim SAR masih menunggu hasil pelacakan dari tim IT Cyber Polda Sulsel.